Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 17 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pejabat Gubernur Banten melepas kontingen yang akan mengikuti Pekan Olahraga Seni Nahdlatul Ulama tingkat nasional. Masih ada sekitar 30 hektar kawasan kumuh di kota Cilegon. Undang-undang KUHP disahkan, anggota DPRD Pandeglang meminta wartawan tidak perlu was-was. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Iing Andri Supriyadi, meminta wartawan tidak was-was dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal itu dikatakan Iing menanggapi pernyataan Ketua PWI Pandeglang yang mengatakan hadirnya Undang-Undang KUHP mencederai kebebasan pers. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Iing Andri Supriyadi, meminta wartawan agar tidak was-was dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Iing menyampaikan bahwa untuk menyikapi pernyataan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Pandeglang, Yanadi, yang mengatakan bahwa pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu disahkan, mencederai kebebasan pers. Karena pada prinsipnya, negara menghadirkan KUHP semata-mata adalah untuk melindungi hak warga negara Indonesia, baik itu sipil, militer, TNI, Polri, pejabat, dan termaksud rekan media, ujar Iing yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pandeglang saat ditemui pada hari Senin, 16 Januari 2023. Iing menilai setelah Undang-Undang KUHP itu disahkan, akan keluar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Bisa berupa peraturan Mendagri atau peraturan Presiden sebagai turunannya. Iing mengungkapkan bahwa dengan adanya Undang-Undang KUHP baru ini, jika bicara hati nurani, media pun akan setuju. Hal ini berdasarkan pada maraknya media yang menebarkan berita bohong, karena berita bohong itu adalah bagian dari fitnah dan dapat menimbulkan banyak masalah. Untuk itu, terkait masalah Undang-Undang KUHP ini, produk undang-undang didasari oleh kepentingan politik dan negara, karena kebijakan sebuah undang-undang lahir dari kebijakan politik. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, meskipun dikenal sebagai perkotaan yang maju, kota Cilegon ternyata masih memiliki kawasan kumuh sebanyak 30 hektar. Pemkot Cilegon melalui Dinas Perkim akan menata kawasan kumuh tersebut, diantaranya melalui program penataan drainase, penanganan masalah sampah, dan paving block. Berikut laporan Denis Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Meski perkotaan, kota Cilegon ternyata masih terdapat kawasan kumuh. Luas kawasan kumuh di kota Cilegon mencapai 37 hektar. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Disperkim Kota Cilegon, Ridwan, mengatakan pada 2023 ini, pemerintah kota atau Pemkot Cilegon melakukan penanganan masalah kawasan kumuh. Kawasan kumuh di kota Cilegon saat ini 37 hektar dan dilakukan penanganan melalui beberapa program, seperti penanganan lingkungan oleh Disperkim. Dikatakan Ridwan, kawasan kumuh di kota Cilegon masih tergolong dalam kawasan kumuh ringan. Menurutnya, kawasan kumuh berat di kota Cilegon dipastikan tidak ada. Ia juga menarget luasan kawasan kumuh terus berkurang. Menurut Ridwan, suatu wilayah atau lingkungan dikatakan kumuh seperti tidak adanya sumber air bersih, sanitasi, infrastruktur, penyediaan tempat pembuangan sampah, tak ada penerangan jalan lingkungan, dan beberapa faktor lain seperti rumah yang sempit.
Sebanyak 37 hektar kawasan kumuh di Kota Cilegon, diungkapkan Ridwan, luasannya bervariasi di masing-masing kecamatan. Penetapan kawasan kumuh ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Cilegon tahun 2020 lalu. Ridwan mengatakan penanganan kawasan kumuh menjadi tugas Disperkim Kota Cilegon, namun penanganannya harus terintegrasi lantaran adanya kaitan dengan organisasi perangkat daerah atau OPD lain. Fungsional penataan kawasan kumuh pada Disperkim Kota Cilegon Wahidin mengatakan, dalam penataan kawasan kumuh, pihaknya ada program penanganan sampah drainase, vaping block, dan beberapa kegiatan di lingkungan-lingkungan. Dikatakan, Disperkim Kota Cilegon juga terbantu oleh program Salira dan Pokir DPRD dalam penanganan kawasan kumuh. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar hari Jumat lalu melepas kontingen yang akan mengikuti Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni Nahdlatul Ulama tingkat nasional di Surakarta. Al-Muktabar berharap kontingen Banten dapat membawa prestasi membanggakan dalam ajang tersebut. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Banten yang juga penanggung jawab kontingen PWNU Banten Kiai Haji Benyamin Hafiz mengatakan kontingen Banten yang berada di Pekan Olahraga dan Seni Nahdlatul Ulama tingkat nasional di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 14 hingga 21 Januari 2023 sebanyak 240 orang yang terdiri dari 172 atlet, ofisial dan pengurus PWNU Banten. Porseni Nahdlatul Ulama di Surakarta, Jawa Tengah ini merupakan rangkaian peringatan hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi bola voli, bulu tangkis, dan juga pencaksilat. Selain olahraga, lomba juga diadakan untuk musabaqoh tilawatil Quran, musabaqoh hifzil Quran, dan juga hifzul alfiyah. Saat melepas kontingen Porseni PWNU Banten, pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar berharap kontingen Porseni PWNU Banten dapat juara atau paling tidak masuk dalam 3 besar. Selain sebagai ajang unjuk prestasi, Al-Muktabar berpesan, Porseni ini bisa dijadikan sebagai momen silaturahmi dan perkembangan sumber daya manusia. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.